Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, ya. Pokoknya Bapak selalu mendoakan untuk anak-anakku semua yang ada di rumah bersama keluarga tercinta agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bapak anakku semuanya. Kita akan belajar apa? Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti anak semuanya. Yaitu kelas berapa? Pintar sekali. Kita akan belajar kelas 6. Temanya apa hari ini anak-anak? Iya, bagus sekali. Yaitu tema hari ini kita akan belajar tentang simpati dan toleran anak semuanya ya. Maka dari itu silahkan anak semuanya siapkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini, misalnya buku paket, peralatan tulis ya, juz amma ya, ataupun buku doanya. Silahkan anak semuanya. Ya, kalau sudah siap, mari anak semuanya, yuk kita awali pembelajaran kita pada hari ini anak semuanya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Anak semuanya, semoga anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya. Ya anak semuanya, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk bersama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah anak semuanya, kita lanjutkan yuk. Nah, untuk KD, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak semuanya tolong diperhatikan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu apa anak semuanya? Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Al-Quran surah Al-Kafirun anak semuanya ya. Tolong perhatikan sikap toleran dan simpatik anak semuanya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya anak semuanya, melalui metode saintifik peserta didik dapat menunjukkan apa Bapak? Menunjukkan sikap toleran dan simpatik. Nah, terus mampu untuk juga apa? Memahami makna sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Al-Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Gitu ya anak semuanya ya. Jadi ada dua, yaitu anak semuanya mampu menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama manusia ya. Terus mampu menjelaskan makna dari apa anak semuanya? Nah, makna sikap toleran dan simpatik. Itu, mari yuk kita ikuti pembelajaran ini sampai selesai anak semuanya. Nah, makna sikap toleran anak semuanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian apa saja? Pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya. Tentunya yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Nah, itu anak semuanya. Ya, toleran apa tadi? Sikap tenggang rasa, menghargai terhadap sebuah perbedaan dengan pendirian kita. Nah, ini semuanya ya. Sekarang toleransi apa Bapak? Nah, ini sangat penting. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Itu anak semuanya ya. Karena apa? Kita hidup bermasyarakat ini pastinya berbeda-beda. Apalagi kita di Indonesia Raya ini, di Indonesia tercinta ini, anak semuanya ya. Berbeda bahasa, suku, budaya, dan agama anak semuanya. Ini makanya kita harus sangat penting menerapkan apa? Sikap toleransi. Nah, menghargai. Karena manfaat dari sikap toleransi apa anak semuanya? Akan terwujudnya, terciptanya kehidupan yang nyaman, tentram, aman anak semuanya ya. Itu pastinya dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda, mohon maaf kalau kita tidak punya sikap toleransi, pastinya akan terjadi sebuah perpecahan. Nah, ini yang semuanya. Kalau bisa, yuk kita
bertoleransi. Nah, terhadap perbedaan di antara sesama. Gitu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, ini setelah tadi anak semuanya memahami toleransi, ya, silahkan cermati contoh-contoh sikap toleransi berikut ini anak semuanya. Nah, yang pertama ya, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Ini sangat penting anak semuanya ya. Dikala kita mungkin sedang berdiskusi, mungkin ada perbedaan pendapat, tidak apa-apa. Nah, ini suatu hal yang wajar. Yang penting kita harus menghormati perbedaan pendapat tersebut. Gitu ya anak semuanya. Yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ini sangat penting sekali anak semuanya ya. Nah, kalau ada orang yang sedang melaksanakan sholat di masjid, alangkah baiknya kita menjaga ketenangan, tidak boleh gaduh. Nah, yang selanjutnya, kita tidak memasang petasan. Nah, yang memekakkan telinga. Nah, ibaratnya kita itu kalau bermain petasan jangan sampai apa? Membuat telinga orang terasa kaget. Nah, itu tidak boleh semuanya. Kita harus apa? Apalagi di sekitar kita ada bayi atau orang yang sedang sakit. Nah, ini tentunya akan sangat mengganggu sekali. Makanya kita harus bertoleransi. Kalau bisa tidak bermain petasan. Yang selanjutnya, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang apa? Menjelaskan. Karena mungkin teman-teman kita yang lainnya itu memang butuh ketenangan untuk belajar agar anak-anak itu yang butuh ketenangan dalam belajar bisa paham terhadap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi makanya kita tidak boleh berbuat keributan, apalagi kita bermain sendiri sehingga mengganggu teman kita. Itu tidak diperbolehkan. Berarti kita kalau seperti itu nanti termasuk orang yang tidak memiliki sikap toleransi. Gitu semuanya ya. Yang terakhir ini anak semua contohnya. Kita tidak hidupkan radio, VCD ataupun televisi yang keras sehingga mengganggu tetangga. Ibaratnya tetangga kita di sekitar kita itu ada yang sakit, ada yang sedang istirahat. Kalau kita menyalakan TV, menyalakan radio, musik dengan ada yang keras otomatis mengganggu. Nah, ini kita tidak boleh hal yang seperti itu. Makanya semuanya setelah tahu makna dan tahu contoh dari sikap toleran, mari kita tunjukkan sikap kita. Bahwasanya anak-anak semuanya mampulah untuk memiliki sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama. Ya, contoh yang paling kecil kita di lingkungan keluarga saat ini anak semuanya. Ini sangat penting sekali. Nah, tidak boleh mengganggu adik-adik kita yang sedang belajar. Itu contoh kecil anak semuanya ya. Itu ya. Selanjutnya, tadi toleran sudah. Kita akan belajar apa Bapak? Simpatik. Nah, makna simpati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati ini berarti apa anak semuanya? Rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Nah, sekarang secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial sehingga apa? Seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Ini sangat penting sekali semuanya. Ya, biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, pasti kita akan merasa sedih. Juga kita akan merasa seolah-olah kita juga merasakan sedihnya tertimpa musibah tersebut. Seperti orang tuanya yang meninggal di dunia. Kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Itu ya semuanya ya. Nah, termasuk makna sikap simpati. Apa tadi? Kita merasa merasa kayak kasihan, rasa sedih. Nah, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu termasuk dari pengertian simpati. Nah, sekarang contohnya anak-anak semuanya tolong perhatikan. Nah, setelah memahami makna simpati, silakan semua cermati contoh-contoh simpati berikut ini. Nanti agar anak-anakku mampu untuk menunjukkan sikap dari simpati ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama semuanya, contohnya ini. Di antaranya yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Ini kita agar bisa bersimpati. Nah, tidak boleh kita menyela. Teman kita sedang bercurhat, kita menyela tidak boleh ya. Kita dengarkan sampai selesai. Yang kedua, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Ini termasuk kita memiliki sikap simpati seperti itu, harus posisi. Kalau dia sedih ya kita ikut sedih. Jangan terbalik. Yang teman kita sedih kita ikut senang, itu tidak boleh semuanya ya. Itu termasuk nanti tidak simpati. Nah, tapi malah apa namanya? Ya,
namanya malah menginginkan teman kita kesusahan. Tidak boleh seperti itu anak semuanya ya. Nah, yang ketiga contohnya, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Ini anak semuanya. Berarti nanti kalau kita ingin simpati jangan seperti itu anak semuanya ya. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri itu malas atau tidak melakukannya. Ini jangan anak semuanya ya. Penting sekali. Yang keempat, ini contohnya diantaranya yaitu beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan beban-beban orang lain. Ini sangat penting ya anak semuanya ya. Nah, jika memang kita tidak bisa memberikan apa yang diminta, coba cari alternatif lain. Atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, misalnya terjadi kalau kemarin ada banjir bandang itu ya. Nah, ada musibah gempa, ada musibah yang lainnya itu ya semuanya. Kalau kita misalnya ya tidak bisa ikut membantu ya kita harus apa semuanya? Harus bisa mencari jalan lain. Nah, kita mungkin ikut menyumbangkan ya sedikit dari harta kita, misalnya kita berinfak, bersedekah kepada yang terkena musibah. Ini ya semuanya. Selangkah-langkah kecil ini yang harus kita biasakan sehingga nanti anak semuanya mampu memiliki sikap simpati terhadap sesama. Itu anak semuanya ya. Nah, itu dari Bapak, semoga bermanfaat anak semuanya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf anak semuanya. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya anak-anak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.